Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di mata kuliah berpikir dan menulis ilmiah. Pada kali ini kita akan mempelajari bab 11 tentang prinsip membuat slide presentasi ilmiah. Naskah slide ini disusun oleh Ibu Dr. Insinyur Ekawati Sriwahyuni, MS, dan saya Ratri Virianita sebagai narator. Pada materi kali ini terdapat dua sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu 6 tahap untuk membuat presentasi efektif, dan yang kedua beberapa tips. Mari kita mulai pada sub pokok bahasan yang pertama, yaitu 6 tahap membuat presentasi efektif. Terdapat 6 tahap dalam menyusun presentasi yang efektif, yaitu pertama, pastikan apa tujuan presentasi. Kedua, pastikan siapa audiens dan fokuslah pada kebutuhan khususnya. Ketiga, tentukan pesan yang hendak disampaikan. Keempat, buatlah outline sesuai pesan dan waktu yang tersedia. Dan kelima, buatlah desain tampilan dari alurnya. Serta keenam, yaitu tampilkan seluruh slide, perhatikan variasi tampilan slide, dan sesuaikan waktunya. Baiklah, kita mulai pada tahap yang pertama, yaitu pastikan apa tujuan presentasi. Dalam hal ini, kita perlu menetapkan apakah tujuan presentasi kita untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian baru, atau mencari dukungan finansial, atau memperkenalkan strategi baru, atau menjelaskan isu kontroversial, atau memberikan informasi untuk membantu penentu kebijakan dalam membuat keputusan, atau mengarahkan kembali prioritas program, atau mencari feedback. Setelah menentukan tujuan presentasi, kita perlu mengetahui apa hasil yang diharapkan dari presentasi tersebut. Apakah ada hasil spesifik yang diharapkan dari presentasi tersebut? Bagaimana kita mengetahui bahwa presentasi kita berhasil? Sebagai contoh, apabila kita presentasi tentang hasil penelitian dari skripsi, apa hasil spesifik yang diharapkan dari presentasi tersebut? Tahap yang kedua yaitu pastikan siapa audiens dan fokus pada kebutuhan khususnya. Dalam hal ini, kita perlu memastikan siapa yang akan mendengarkan presentasi kita. Apakah ia pembuat kebijakan, atau manajer program, atau jurnalis, atau apakah sesama peneliti, atau dosen penguji skripsi, atau teman mahasiswa, atau khalayak umum. Jika kita akan presentasi hasil penelitian skripsi, maka pendengar yang diharapkan adalah para dosen penguji. Nah, apa yang diinginkan oleh para dosen penguji dari presentasi kita? Begitu pula ketika presentasi proposal penelitian dalam kolokium yang audiensnya adalah teman mahasiswa dan dosen penguji. Apa yang diinginkan oleh para teman mahasiswa dan dosen penguji dari presentasi kita? Setelah memastikan siapa audiens dan kebutuhan khususnya, kita beralih pada tahap yang ketiga,
yaitu menentukan pesan yang akan disampaikan. Dalam hal ini, kita perlu mengidentifikasi poin-poin apa yang ingin diingat atau dipahami oleh audiens, lalu menjelaskan poin-poin tersebut sesuai pemahaman teknis dari audiens, informasi yang ingin didengar, dan interest mereka. Jadi, pesan yang disampaikan dalam kolokium tentu berbeda dengan pesan yang disampaikan pada presentasi ujian skripsi. Tahap yang keempat yaitu membuat outline sesuai pesan dan waktu yang tersedia. Pada tahap ini, outline disusun sesuai tujuan presentasi yang isinya mencakup pendahuluan sebagai latar belakang masalah, pesan-pesan utama, tujuan penelitian, metodologi ringkas yang cukup satu slide, hasil penelitian, dan rekomendasi atau saran. Perlu diingat bahwa presentasi akademik berbeda dengan presentasi kebijakan. Pada presentasi kebijakan, poin-poin penting yang perlu disampaikan berupa pesan-pesan utama, data, dan informasi yang berkaitan dengan perhatian audiens, seperti wilayah pekerjaan audiens dan rekomendasi. Adapun pada presentasi akademik, poin-poin penting yang diharapkan disampaikan berupa kerangka pemikiran teoritis, metodologi penelitian, juga hasil dan pembahasan. Tahap yang kelima yaitu membuat desain tampilan slide. Pada tahap ini, pilihlah background slide dan warna yang tepat untuk audiens dan nyaman untuk Anda sendiri. Background slide dan warna harus sesuai dengan situasi ruangan, apakah gelap atau terang, agar mudah dibaca. Semua slide menggunakan background yang sama, tidak menggunakan gambar kartun atau clip art yang terlalu banyak, dan humor untuk menghidupkan presentasi cukup dalam lisan saja, tidak perlu divisualisasikan. Ikutilah aturan KISS dalam membuat tampilan slide. Apa itu KISS? KISS itu singkatan dari Keep It Short and Simple. Jadi, tunjukkanlah poin-poin utama saja. Adapun pesan penuhnya dapat disampaikan secara lisan. Lalu, gunakan kata-kata atau kalimat singkat dan hanya satu ide dalam satu slide. Namun bisa lebih jika ide tersebut berkaitan. Tunjukkanlah satu slide dalam setiap menit. Apabila satu ide dalam 2 slide dapat dipercepat. Angka dibulatkan kecuali desimal sangat berarti seperti angka fertilitas, ukuran atom, dan lain-lain. Gunakanlah animasi secukupnya untuk meningkatkan performa presentasi. Tahap yang keenam yaitu menampilkan seluruh slide dengan memperhatikan variasi tampilan dan kesesuaian waktu, seperti memperhatikan apakah data akan divisualisasikan dengan teks, grafik, atau tabel, lalu mencek konsistensi apakah huruf atau font yang digunakan dalam seluruh presentasi sudah sama. Kemudian menentukan data atau informasi yang mana yang ditampilkan dalam bentuk teks, grafik, atau gambar, dan pastikan bahwa presentasi sesuai dengan waktu yang dialokasikan. Baik, kita telah sampai pada subpokok bahasan yang kedua, yaitu beberapa tips dalam membuat slide presentasi. Slide
Selain 6 tahap yang perlu diperhatikan dalam membuat slide presentasi yang efektif, terdapat beberapa tips dalam membuat slide presentasi yang baik dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu outline, struktur slide, jenis huruf, warna, latar belakang, grafik, ejaan dan tata bahasa, kesimpulan, dan pertanyaan. Pada aspek outline, tuliskan outline dalam slide pertama atau kedua sebagaimana yang dicontohkan pada slide sebelumnya. Lalu ikuti urutan outline pada tampilan slide selanjutnya. Dalam slide outline hanya menuliskan poin utama, sehingga pada tampilan slide berikutnya dijadikan sebagai judul slide. Struktur slide yang bagus adalah slide yang hanya menampilkan 1-2 slide per menit. Ditulis dalam bentuk pointer, tidak menggunakan kalimat utuh, terdiri dari 4-5 poin per slide, dan menghindari penggunaan kalimat panjang, melainkan menggunakan kata kunci atau frasa saja. Struktur slide yang bagus juga dengan menunjukkan 1 poin setiap waktu sehingga akan membantu audiens fokus pada penjelasan yang diberikan dan menghindari audiens membaca sebelum dijelaskan serta membantu Anda selalu fokus pada presentasi. Struktur slide yang buruk ditunjukkan dengan halaman slide yang penuh diisi dengan banyak kata sehingga menyulitkan audiens untuk membacanya. Anda juga akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan setiap poin. Meskipun jumlah poinnya sama dengan apabila dalam bentuk pointer, namun struktur slide seperti ini akan membuat audiens menggunakan waktunya untuk membaca daripada mendengarkan penjelasan Anda. Struktur slide yang buruk juga ditunjukkan dari animasi yang berlebihan sehingga memecah perhatian audiens. Oleh karena itu, selalu konsisten dalam menggunakan animasi. Jenis huruf atau font yang bagus pada slide adalah yang menggunakan minimal ukuran 18. Ukuran font yang digunakan pada poin utama lebih besar daripada poin sekunder. Seperti pada slide ini, ukuran font judul 36, poin utama 28, dan poin sekunder 24. Gunakanlah jenis huruf standar seperti Times New Roman atau Arial. Adapun jenis huruf atau font yang buruk dalam slide adalah apabila menggunakan ukuran huruf kecil sehingga tidak terbaca oleh audiens atau menggunakan huruf kapital sehingga sulit dibaca. Dapat menggunakan huruf kapital hanya jika diperlukan. Lalu janganlah menggunakan jenis huruf yang rumit seperti huruf sambung. Warna yang digunakan pada slide yang bagus adalah warna huruf yang kontras dengan latar belakang. Contohnya huruf hitam dengan background warna putih. Warna dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada urutan logis dari struktur slide. Misalnya judul slide warna biru muda dan teks biru tua. Kemudian warna juga dapat digunakan untuk menekankan satu poin. Namun gunakan ini kadang-kadang saja.
Warna buruk pada slide apabila menggunakan warna huruf yang tidak kontras dengan background, sehingga sulit dibaca. Lalu menggunakan warna sekedar untuk dekorasi sehingga akibatnya akan memecah dan mengganggu konsentrasi audiens. Jangan menggunakan warna yang berbeda untuk setiap poin. Terlalu kreatif juga tidak baik. Background slide yang bagus pada slide presentasi adalah yang menarik tetapi sederhana, warna terang dan sama secara konsisten pada seluruh slide presentasi. Adapun background slide yang buruk adalah warna yang memecah perhatian dan konsentrasi audiens, serta tidak konsisten digunakan pada seluruh slide presentasi. Data pada slide presentasi lebih bagus disajikan dalam bentuk grafik atau ilustrasi daripada teks, karena grafik lebih mudah dipahami dan diingat. Seperti data time series akan lebih mudah divisualisasikan dalam bentuk grafik. Grafik pada slide harus diberi judul. Grafik atau ilustrasi yang buruk pada slide presentasi adalah yang disajikan menggunakan grid lines terlalu kecil atau rapat, ukuran huruf terlalu kecil, warna tidak logis, tidak ada judul, dan shading yang memecah belah perhatian. Setelah selesai menyusun slide presentasi, perhatikan kembali slide apakah ada kesalahan dalam pengejaan, pengulangan kata, dan kesalahan tata bahasa. Apabila slide presentasi menggunakan bahasa Inggris, mintalah bantuan ahli bahasa Inggris untuk mencek slide presentasi yang Anda susun. Dalam menutup suatu presentasi, gunakanlah penutup yang efektif agar audiens dapat mengingat kata-kata terakhir Anda. Oleh karena itu, gunakanlah slide kesimpulan untuk meringkas poin-poin utama dan usulan peluang untuk penelitian selanjutnya. Presentasi Anda juga dapat diakhiri dengan slide pertanyaan sederhana guna mengundang audiens bertanya, memberikan bantuan visual selama periode tanya-jawab, dan menghindari presentasi yang berakhir secara mendadak. Kemudian, akhiri presentasi Anda dengan mengucapkan terima kasih. Demikianlah materi kuliah bab 11 tentang prinsip membuat slide presentasi ilmiah. Berikut adalah referensi yang dirujuk dalam materi kuliah ini yang dapat Anda pelajari lebih lanjut. Dan inilah sumber ilustrasi yang dirujuk dalam penyusunan slide ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.